Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini, kita akan membahas nilai mutlak, part yang kedua, yaitu tentang lanjutan contoh soal dari fungsi nilai mutlak. Simak terus video ini sampai akhir. Kita ke contoh soal berikutnya. Gambarlah grafik fungsi y sama dengan mutlak 2x-4 dengan menyatakan fungsi tersebut menjadi beberapa fungsi dengan batas-batasnya. Nah, di sini kalau dibandingkan sama soal sebelumnya, yang pertama perbedaannya adalah kalau soal sebelumnya yang dimutlak itu x. Sekarang yang dimutlak itu fungsi. Fungsi dalam x atau fungsi linier yaitu 2x-4. Lalu yang kedua, kalau kalian ingat di soal sebelumnya, itu ada batas-batasnya. Waktu itu kita diberi batas-batas min 2 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 2. Jadi kita tinggal langsung masukkan x-nya ini berapa sampai berapa. Nah, di sini kita kan buta ini, tidak mengerti apa-apa. Kita mau masukkan angka berapa? Apakah min 2 sampai 2 atau 0, 1, 2, 3, 4? Terus gimana kalau misalkan tidak ada batas nilai x-nya? Makanya itu di sini ada kata-kata dengan menyatakan fungsi tersebut menjadi beberapa fungsi dengan batas-batasnya. Oke, jadi fungsi ini kita urai dulu menjadi beberapa fungsi dengan batas-batasnya. Baru dengan batas-batas itu kita bisa tahu, oh kita perlu angka ini yang perlu kita butuhkan untuk mengisi tabel ini. Oke, kita pakai prinsip, yaitu mutlak fx sama dengan fx jika fx lebih besar sama dengan 0. Di sini yang dimutlak itu 2x-4. Berarti mutlak 2x-4 itu akan sama dengan 2x-4 jika fx berarti 2x-4 lebih besar sama dengan 0. Oke, di sini jikanya ini harus kita lanjutkan ya. 2x-4 lebih besar sama dengan 0. Min 4-nya pindah ke ruas kanan, berarti 2x lebih besar sama dengan 4. Atau langsung aja, x lebih besar sama dengan 2. Oke, yang kedua, mutlak 2x-4, mutlak fx sama dengan min fx, berarti sama dengan min dalam kurung 2x-4. Jangan lupa ada kurungnya ya. Jika fx atau 2x-4 lebih kecil dari 0. Lalu di sini kita kerjakan ya, berarti yang kiri ini minnya kita masukkan ke kurung, berarti sama dengan min 2x, min kena min plus 4. Jikanya berarti kan 2x lebih kecil dari 4, berarti x lebih kecil dari 2. Oke, kalau sudah, kemudian kita nyatakan fungsi y sama dengan mutlak 2x-4 ini menjadi beberapa fungsi dengan batas-batasnya. Berarti y ini akan sama dengan yang pertama, lihat yang atas. Yang atas ini biasanya saya sebutnya plus. Dan yang kedua ini saya sebutnya min. Kenapa plus? Kenapa min? Ya plus karena yang atas ini mutlak fx sama dengan fx atau sama dengan plus fx, gitu kan? Jika fx lebih besar sama dengan 0. Jika fx-nya ini positif atau sama dengan 0. Dan yang kedua, saya kasih tanda minus, saya kasih kode minus karena ini mutlak fx sama dengan min fx jika fx lebih kecil dari 0, jika fx negatif. Makanya di sini saya mulai biasakan ya, kalau saya sebut fungsi yang plus itu berarti yang atas. Yang mutlak fx sama dengan fx, jika fx lebih besar sama dengan 0. Kalau misalkan saya sebut minus, itu artinya mutlak fx yang bawah, yang kedua, yang mutlak fx sama dengan min fx jika fx lebih kecil dari 0. Oke? Sekarang kita mulai ya, y yang plus berarti yang atas ya. Yang atas itu berarti mutlak 2x-4 sama dengan 2x-4. Jadi sama dengan 2x-4 jika, itu syaratnya sudah kita hitung ya, x lebih besar sama dengan 2. Dan yang min berarti y sama dengan min 2x plus 4 jika x lebih kecil dari 2. Oke, kalau sudah di sini kita lihat. Ini kan fungsi ini sudah kita pecah menjadi beberapa fungsi dengan batas-batasnya. Ternyata perbatasannya itu pada x sama dengan 2. Yang x lebih besar sama dengan 2 ikut fungsi yang plus, yang atas. Yang x lebih kecil dari 2 itu ikut fungsi yang bawah, yang minus. Berarti di sini kalau kita mau menggambar fungsi ini, ya sudah, 2 ini sudah pasti kita ambil. Ya, 2 kita anggap di tengah ya. Jadi ini 2, kita tulis ini 2, berarti yang kiri ya kita urutkan aja ya. Berarti yang ke kiri ini 1 dan 0, yang ke kanan berarti 3 dan 4 untuk menggambar istilahnya titik bantuan gitu ya. Tapi yang pasti 2 harus ikut karena 2 itu merupakan perbatasan. Ya, kalau kalian ingat di grafik sebelumnya bentuknya V. Nah, V itu tempat di mana fungsi itu berbelok atau patah.
itu adalah di perbatasan. Perbatasan fungsi yang atas sama yang bawah. Atau fungsi yang plus sama fungsi yang min. Oke, lalu kita masukkan sekarang. Kalau misalkan X itu sama dengan 0, maka ikut yang mana? Ikut fungsi plus atau min? Yang min ya, karena kan 0 itu lebih kecil dari 2, jadi 0 ini kita masukkan ke fungsi yang bawah, jangan fungsi yang atas. Oke, kita masukkan ya, berarti min 2 kali 0 plus 4. Min 2 kali 0 itu 0, 0 plus 4, ya 4. Oke, lalu X sama dengan 1, itu 1 masih lebih kecil dari 2, jadi masih ikut fungsi yang bawah. Jadi, kita masukkan min 2 kali 1, min 2, tambah 4, 2. Jadi, Y-nya 2. Lalu, X sama dengan 2. X sama dengan 2 ikut yang mana? Ikut yang atas, karena di sini X lebih kecil dari 2, berarti 2 nggak ikut. Kalau X sama dengan 2, sudah ikut fungsi yang atas. Jadi, 2 kita masukkan ke fungsi yang ini. 2 kali 2, min 4. 4 min 4 itu 0. Oke, selanjutnya, X sama dengan 3. Berarti, ikut yang atas lagi, karena 3 sudah lebih besar dari 2. Jadi 2 kali 3 min 4, 6 min 4 itu 2. Dan yang terakhir, X sama dengan 4 juga ikut yang atas kan, 4 lebih besar dari 2. Berarti 2 kali 4 min 4, 8 min 4 itu 4. Oke, kalau sudah kita gambarkan di bidang koordinat. Di sini X-nya mulai 0 sampai 4 ya. Jadi ini 0, ini 1, 2, 3, 4. Lalu Y-nya juga 0 sampai 4. Ini 1, 2, ini 3, ini 4. Oke, lalu sekarang kita gambarkan titik-titiknya ya, 0,4 berarti di sini, 1,2 berarti di sini, 2,0 berarti di sini, 3,2 berarti di sini, dan yang terakhir 4,4 berarti di sini. Oke, kita hubungkan ke 5 titik ini. Kalau sudah, di sini beda seperti soal sebelumnya. Kalau soal sebelumnya itu kan ditentukan batas-batasnya. Di sini tidak ditentukan batas-batasnya. Angka 0 sampai 4 ini hanya untuk membantu kita menggambar. Jadi nggak terbatas cuma 0 sampai 4. Artinya garis dari grafik fungsi ini, yang kiri ini boleh diteruskan ke sana. Dan yang kanan juga boleh diteruskan ke sana. Ya, jadi nggak terbatas ini aja. Jadi ini boleh kita teruskan, kita kasih tanda panah yang menunjukkan ini tak terbatas. Yang kanan juga seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah grafik fungsi Y sama dengan mutlak 2X min 4. Yang kalau kita lihat juga menyerupai bentuk huruf V. Ya, atau bisa kita katakan dua buah garis yang patah. Patahnya ini di titik X sama dengan 2. Karena 2 itu merupakan perbatasan. Fungsi yang atas sama fungsi yang bawah. Oke, kalau kalian lihat di sini, fungsi yang sebelah kanan yang X lebih besar sama dengan 2, itu mengikuti yang atas ini. Jadi Y sama dengan 2X min 4. Jadi yang ini ya, ini adalah garis Y sama dengan 2X min 4. Dan yang kiri, yang X lebih kecil dari 2, yang garisnya miring ke kiri ini, itu merupakan fungsi yang bawah, yaitu Y sama dengan min 2X plus 4. Oke? Kita ke contoh soal berikutnya. Gambarlah grafik fungsi Y sama dengan mutlak X plus X dengan menyatakan fungsi tersebut menjadi beberapa fungsi dengan batas-batasnya. Oke, sama seperti soal sebelumnya ya. Sebelumnya kita nyatakan dulu fungsi ini menjadi beberapa fungsi. Nah, caranya di sini, ini kan yang dimutlak X. Tapi selain ada mutlak X, ditambah X yang biasa, yang bukan mutlak. Oke, jadi kita jabarkan yang fungsi mutlaknya dulu, yaitu mutlak X. Jadi, mutlak X itu akan sama dengan X, ya kan? Jika X lebih besar sama dengan 0, gitu kan? Dan mutlak X itu sama dengan min X jika X-nya lebih kecil dari 0. Oke? Jadi, kalau misalkan yang pertama, mutlak X sama dengan X, maka Y di situ kan sama dengan mutlak X plus X. Berarti mutlak X-nya diganti sama X. Kalau misalkan X-nya ini lebih besar sama dengan 0. Jadi, mutlak X sama dengan X, berarti Y sama dengan X plus X. X yang pertama itu dari mutlak X yang sama dengan X. X yang kedua itu memang nilainya plus X, selamanya plus X, tidak peduli apapun syaratnya. Jadi di sini Y sama dengan X plus X atau sama dengan 2X. Nah, yang kedua, mutlak X kan sama dengan min X. Berarti ini Y sama dengan mutlak X di sini diganti dengan min X. Berarti sama dengan min X plus X. Min X di sini dari mutlak X yang sama dengan min X, plus X di sini dari ya memang plus X.
Ya, jadi intinya yang berubah itu dari fungsi atas sama fungsi yang bawah itu hanya pada mutlaknya. Kalau plus X ini kan X biasa, nggak dimutlak. Jadi atas bawah tetap plus X, nggak berubah. Yang berubah ini yang pertama X, yang kedua min X. Oke, jadi yang kedua, Y sama dengan min X plus X. Ya sudah, min X plus X kan coret, sama dengan 0. Oke, jadi kalau kita menyatakan fungsi ini menjadi beberapa fungsi, maka menjadi seperti ini. Y sama dengan yang pertama berarti yang atas ya. Di sini kan tadi kodenya saya kasih ini plus, ini min gitu ya. Berarti mutlaknya jadi plus. Artinya yang atas ya, Y sama dengan 2X. Jika X-nya ini lebih besar sama dengan 0. Dan sama dengan yang bawah, sama dengan 0. Y sama dengan 0 jika X lebih kecil dari 0. Oke, kalau sudah seperti ini, berarti kita lihat di sini perbatasannya adalah pada saat X ini sama dengan 0. Jadi kita ambil 0 ini di tengah-tengah. Lalu kita ambil beberapa nilai X untuk di sebelah kiri dan di sebelah kanannya. Oke, misalkan di sini min 1 sama min 2, dan yang ke kanan 1 dan 2. Kita hitung satu per satu. Untuk X sama dengan min 2 itu kan lebih kecil dari 0, berarti ikut fungsi yang bawah. Y-nya sama dengan 0 jika X lebih kecil dari 0. Oke, jadi di sini kalau X lebih kecil dari 0, nilai dari Y itu pasti 0, tidak peduli nilai X-nya berapa. Ya kan? Karena Y sama dengan 0, fungsi konstan. Jadi kalau X-nya min 2, Y-nya 0. X-nya min 1, Y-nya juga 0. Karena kan min 1 juga lebih kecil dari 0, ikut fungsi yang bawah. Nah, waktu X sama dengan 0, berarti sudah ikut fungsi yang atas. Ya kan? X lebih besar sama dengan 0, jadi Y-nya sama dengan 2 kali 0, 0 juga. Lalu, X sama dengan 1 juga ikut fungsi yang atas. 2X berarti 2 kali 1, 2. X sama dengan 2 juga ikut fungsi yang atas. 2 kali 2, 4. Oke, kalau sudah kita gambarkan di bidang koordinat. Di situ X-nya mulai min 2 sampai 2. Jadi ini 0, ini min 1, ini min 2, lalu yang ke kanan ini 1, ini 2. Y-nya 0 sampai 4 ya. Berarti ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Oke, kita gambarkan. X-nya min 2, Y-nya 0. Min 2,0 berarti ini. Lalu min 1,0 ini. 0,0 ini. Jadi fungsi konstannya yang Y sama dengan 0 ini berimpit ya dengan sumbu X. Lalu di sini mulai belok ya, mulai patah. Jadi di X sama dengan 1, Y-nya 2. 1,2 di sini. Terus 2,4 di sini. Oke, kita hubungkan ke 5 titik ini. Berarti yang pertama fungsi konstan, horizontal atau mendatar seperti ini. Nah, lalu patah ya, belok ke atas. Oke, seperti ini ya. Nah, karena di sini fungsinya tidak ada batas-batasnya, min 2 sampai 2 ini kan hanya membantu kita menggambar. Jadi fungsinya tidak terbatas, mulai min 2 sampai 2. Ini boleh kita perpanjang garis ini ke kiri, sampai jauh tak terhingga. Ini juga boleh kita perpanjang ke kanan atas sampai jauh tak terhingga. Jadi di sini kita perpanjang, lalu kita kasih tanda panah yang menunjukkan ini tidak terbatas. Ini juga, yang ke kanan atas juga. Nah, seperti ini. Oke, jadi di sini kalau kalian lihat, Y sama dengan mutlak X plus X itu bisa dipecah menjadi dua buah fungsi, yaitu Y sama dengan 2X, yang ini, Y sama dengan 2X, ketika atau jika X-nya lebih besar sama dengan 0, dan Y sama dengan 0, yang ini, Y sama dengan 0, atau ya sumbu X berimpit dengan sumbu X jika X lebih kecil dari 0. Oke, paham ya? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.